Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu penguji UKIN, perkenalkan saya Fantoi SPDI, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Tabina Al Fikri, Desa Sukasari, Kecamatan Serangbaru, Kabupaten Bekasi, sekaligus sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 PET 1 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dan insya Allah hari ini Kamis 15 Mei 2025 akan mempraktekkan proses pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan topik sholat duha. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Kalau kekurangan mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Iqra'u doa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat walafiat, semangat, Allahu Akbar. Baik, anak-anak semuanya, alhamdulillah kita semuanya dalam kondisi sehat ya. Nah, kelihatan dari muka-mukanya nih, walaupun ada yang tampak seperti masih setengah-setengah ngantuk. Baik, sudah pada sarapan semuanya? Sudah. Belum, ada yang belum? Siapa yang belum? Apaan? Kenapa belum? Siangan. Ya, jadi usahakan setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah sarapan lebih dulu ya, supaya ketika belajar itu tidak loyo ya, tidak loyo, tidak ngantuk dan semangat. Harus semangat ya. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini siapa yang nggak masuk? Rama sama Lutfi. Oh iya, sama Lutfi ya. Rama karena kondisinya saat ini lagi sakit ya, mohon doanya ya. Yang tadi sudah pagi-pagi sudah WA Pak Guru, Rama tidak masuk sekolah karena sakit gigi ya. Nah, maka kalian harus jaga kebersihan ya. Habis makan harus sikat gigi biar tidak mudah masak. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang sudah kalian hafal, yang setiap hari Senin kalian nyanyikan ya.
sebagian disampaikan. Nanti yang bisa jawab silakan untuk menjawab ya tentang sholat duha. Coba, apa yang dimaksud dengan sholat duha? Cung yang mau jawab, ya silakan. Yang keras ya. Salat duha adalah salat ya. Kalau perkiraan jamnya Anda kurang lebih sekitar ya jam 7 lah ya. Standar jam 7. Bisa berubah-ubah, bisa lebih pagi atau biasanya rata-rata jam 7 sampai menjelang waktu zuhur. Itu salat duha. Baik. Yang kedua, apa hukum salat duha? Cung yang mau jawab. Oke. Mas Tafa, apa Mas Tafa? Hukumnya apa? Sunnah muakkad, betul ya. Sholat duha hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya apa? Sunnah yang dianjurkan. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan atau dikuatkan. Baik, semuanya jawabannya betul. Berarti kalian sudah memahami ya, sudah menguasai materi. Paling tidak sudah sampai dengan definisi ya, jumlah rakaat, kemudian waktunya dan keutamaannya. Nah, sekarang nanti kita akan melanjutkan dengan prakteknya, praktek sholat duhanya. Nanti akan Pak Guru sampaikan lewat video yang sudah disiapkan. Baik, sekarang kita lanjut pada pembahasan inti. Namun sebelumnya, sebelum pada pembahasan, sekarang kita pada pengetahuan tentang tujuan dulu ya. Setiap kita melakukan pembelajaran pasti ada tujuannya. Nah, apa tujuan kita pembelajaran hari ini? Tujuannya apa? Satu, mengenal konsep sholat duha. Tadi sudah banyak yang sudah paham ya. Di antara adalah memahami definisi, hukum dan keutamaan sholat duha. Sudah banyak yang sudah paham. Kemudian kedua, menguasai tata cara sholat duha, ini penting ya. Tata cara sholat duha harus kita kuasai, harus kalian kuasai. Gimana sholat yang benar. Nah, untuk lebih detailnya nanti kita lihat di video ya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kesadaran spiritual. Ya, memahami pentingnya sholat duha ya. Setiap sholat pasti punya manfaat yang luar biasa bagi spiritual kita ya, semangat spiritual kita. Maka sholat duha salah satunya adalah untuk membangkitkan semangat spiritual supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meningkatkan amal ibadah sebagai tambahan ibadah sholat fardu ya. Sholat fardu kan wajib. Nah, tambahan yaitu sholat sunnah termasuk sholat duha. Itu yang kita tujuannya seperti biar tidak tegang, kita breaking dulu ya. Kita sematkan dulu ya. Ayo sebentar ya, kayaknya kelihatan tegang soalnya. Ya. Baik, tepuk semangat. Nah, semangat ya. Ayo, yang penting semangat, karena semangat adalah bagian daripada sesuatu yang harus kita penuhi. Karena ada 6 ya. Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu atau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya adalah semangat. Makanya semangat. Siap untuk menyimak video berikut ini? Siap ya? Baik, coba perhatikan. صلي سنة الضحى
ركعتين مستقبل القبلة أداء لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد dalam posisi duduk كما terakhir صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا terus jarinya إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Nah, sekarang setelah salam ya, setelah dikit sebentar istighfar, nanti baru berdoa ya. Atau kalau tidak sempat waktunya langsung doa boleh, tapi bagusnya istighfar lebih dulu. Nah, ini doanya, doa setelah sholat duha minimal ini nih ya. والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما آتيت عبادك الصالحين. Ya, sudah selesai ya. Untuk lebih memantapkan lagi perlu Bapak ingatkan ya. Yang penting ketika sholat itu rukun-rukunnya jangan sampai terlewatkan ya. Fatihah itu menjadi rukun. Jangan sampai baca Fatihahnya salah, makanya tajwidnya, makhrajnya harus benar. Ya, makanya Pak Guru setiap hari tekankan itu untuk selalu dibaca. Supaya apa? Untuk melancarkan bacaan. Ya. Kemudian posisi ini
posisi i'tidal juga tidak boleh goyang-goyang ketika i'tidal ya. Misalnya sami Allahu liman hamidah, kadang ada yang begini ya. Kalau harus lihat nih. Nah, jangan. Sami Allahu liman hamidah, tangannya begini. Tadi kalian sudah lihat di video. Jadi tangannya seperti posisi siap gini. Walaupun ada sebagian umat Islam yang begini habis ya. Sami Allahu liman hamidah sedang begini. Ada ya. Ada yang begini, ada yang begini. Salah enggak? Enggak, semuanya ada tuntunannya ya. Jadi kalau kita seperti biasa ya, seperti orang siap. Kemudian posisi ruku harus tidak boleh terlalu jengak begini ya. 90 derajat sebagaimana tadi sudah dilihat, 90 derajat. Tidak boleh condong ke atas atau condong ke bawah. Kalau ke bawah mau nyusap misalnya. Jadi harus seimbang posisinya. Berapa derajat? 90 derajat itu. Kemudian ketika sujud, ya, ketika sujud posisi kaki sebagaimana tadi kita bersama ya, itu benar ya. Kakinya, dua kakinya ditekuk, nggak boleh saling tumpang tindih. Kadang kan ada ya. Ada nggak teman-teman kalian kalau sholat kakinya sambil uncal-uncal ada ya? Ada yang sambil kakinya ditumpang tindih, ada. Bahkan ada yang sampai nendang di belakangnya juga ada. Itu dapat membatalkan. Maka posisinya seperti tadi. Tenang, ya tumak nina. Sujud tumak nina, duduk tumak nina, ya berdiri juga tumak nina. Ruku ya tumak nina, ya. Kemudian setelah ya, rukun-rukun semuanya terpenuhi, Pak Guru tadi menyebutkan hanya sebagian saja ya. Karena rukun sholat itu semuanya ada berapa? Ada berapa? Ada yang bilang 13, ada yang 17. Yang benar mana? Benar semuanya. Tapi yang lebih ya, yang lebih tepat ada 7. Karena Pak, 17 ini berarti tumak nina itu ada 4. Jadi tumak nina ada 4 dijadikan 1 jadi rukun. Kalau kenapa? Kalau tidak tumak nina maka sholatnya tidak sah. Tumak nina artinya apa? Tumak nina artinya apa? Tenang. Jadi ketika ruku harus tenang. Tidak boleh ruku sambil tengok-tengok ya. Sambil nyubit temannya di sampingnya. Kan masih ada seperti itu. Nah, kalian sudah kelas 4, sudah belajar tadi tata sholat yang benar, itu jangan dilakukan. Karena itu bukan sholat yang benar. Maka sholat yang benar yang diterima oleh Allah adalah sholat yang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Paham tuh? Paham. Lebih detail. Fatan, coba bacakan doa i'tidal. Doa i'tidal bagaimana? Ya. Habis sami Allahu liman hamidah. Yang keras suaranya. Iya, luar biasa, lancar, bagus ya. Ya sudah, sebelum dilanjut sudah kita breaking dulu ya. Coba tepuk anak hebat. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, berbelajar, bermasyarakat, tidur cepat, anak hebat. Tepuk semangat. Ya, udah nggak pernah ngantuk lagi? Ya. Jadi anak hebat itu nggak pernah bangunnya kesiangan. Ya. Siapa yang hari ini bangunnya kesiangan? Ada? Kenapa kesiangan? Karena tidurnya terlalu malam. Ya. Coba agar kita bangun lebih awal, lebih pagi, tidurnya pun harus lebih awal. Itu satu dari sekian dari 7 ciri anak hebat ya. Kebiasaan 1, dibiasakan bangun pagi. 2, dibiasakan bangun kedua apa yang kedua tadi?
beribadah, bangun pagi, mandi, sholat subuh, ya, baca Quran dan seterusnya. Kemudian ketiga, olahraga, jangan lupa. Termasuk kalian pagi-pagi berangkat ke sekolah dengan jalan kaki, itu olahraga. Naik sepeda, olahraga. Kalau naik mobil termasuk olahraga bukan? Bukan, ya. Yang bagus apa? Jalan kaki. Iya kan, gubernur kita kan sudah ini ya, mencanangkan program jalan kaki bagi pelajar berangkat dari sekolah. Ya, berangkat pagi-pagi jalan kaki. Kenapa? Supaya sehat. Keempat tadi apa? Yang keempat, setelah olahraga makan sehat dan bergizi. Ingat, sebelum berangkat kan harus makan. Makannya jangan makanan yang tidak sehat. Kelima, apa? Kelima, belajar. Tuh. Tugas utama seorang pelajar apa? Hah? Belajar. Bukan tidur. Nah, di sekolah harus belajar. Tidak boleh membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Kemudian yang keenam, bermasyarakat. Apa maksudnya? Ya, selain di sekolah bergaul dengan teman-teman di sekolah, di lingkungan rumah juga harus bergaul di masyarakat, bercampur. Kalau ada kerja bakti, ya, ngaji bareng sama teman-teman, itu juga masyarakat. Jangan menyendiri. Biasanya kalau menyendiri yang suka main apa? HP. Nah, main HP boleh nggak? Boleh, tapi harus ingat waktu. Ya, jangan seharian main HP sehingga sama tetangga tidak kenal, sama tetangga tidak pernah bergaul. Itu berarti tidak bermasyarakat. Maka harus bermasyarakat. Yang terakhir, yang ketujuh, tidur cepat. Oh, ya, supaya kita bangunnya lebih pagi, tidurnya cepat. Habis isya belajar beberapa bab, ya, baca-baca buku atau mempersiapkan tugas untuk besok hari. Tidur, jangan bergadang. Baik, anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah, itu 7 kebiasaan anak hebat, ya, anak hebat, anak yang rahmatan lil alamin, anak yang soleh dan solihah. Baik, kita kembali kepada pembahasan tadi tentang sholat duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aira, saya Cahaya akan mempraktekkan sebagian gerakan sholat. Coba. Saya Aira. Akan mempraktekkan tata cara sholat. Ya, hari niat sunnatat rak'ataini qiblati Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Inni wajjahtu Allah Rabbil firli warzuqni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, bagus. Sekarang bangun. Salam penutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, udah, makasih ya. Baik, anak-anakku sekalian, materi ini sudah selesai ya. Sudah selesai kita lakukan pembelajaran hari ini. Baik. Untuk mengangkat suasana, mari kita sama-sama untuk menyanyi lagu daerah. Ya.
Biasa yang sudah hafal lagu Caca Marica ya, semangat ya. Mulai, ayo. 1, 2, 3. Anak kambing saya. Anak kambing saya. Tepuk semangat. Ya, luar biasa ya. Baik anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah. Baik, kita simpulkan ya pembelajaran pagi hari ini ya, bahwa sholat duha adalah sholat yang disunahkan ya. Sunahnya adalah sunah muakkadah, sunah yang sangat dianjurkan atau dikuatkan. Maka kita sebagai umat muslim biasakanlah untuk melaksanakan sholat duha selain sholat wajib ya. Kemudian yang penting buat kita, yang penting buat kita lakukan sholat duha ini secara istiqomah. Minimal dalam 1 minggu kalian tidak bolong, walaupun 1, 2, 3 hari, tapi lakukan secara istiqomah sampai akhir hayat ya, untuk menguatkan keimanan kepada Allah, mendekatkan diri kita pada Allah, sekaligus membiasakan diri menjadi orang yang ahli dalam beribadah ya. Dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah kita semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap menjadi anak yang ahli ibadah? Siap? Siap. Insyaallah. Mudah-mudahan pembelajaran pagi hari ini bermanfaat buat kita sekalian dan terutama buat kalian menjadi lebih paham, menjadi lebih aplikatif ya, bisa dipraktikkan dalam keseharian kita semuanya. Ayo anak sekalian, kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita melanjutkan pelajaran yang lain ya, nanti ada tugas untuk mengisi skala sikap ya. Mengisi lembaran ini kalian isi dengan seadanya, sejujurnya ya. Nanti setelah diisi nanti bisa dikumpulkan ya. Nanti setelah istirahat kalian boleh mengumpulkan. Baik anak-anak sekalian, dari Pak Guru itu sambil diseluk ya, kalau ada kekurangan dan ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.